Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasalnya yang kelima ayat 18 sampai dengan yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan dan dosa seperti dengan tali gerobak, yang berkata, baiklah Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya, supaya kita lihat, dan baiklah keputusan yang Maha Kudus Allah Israel datang mendekat, supaya kita tahu. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras, yang membenarkan orang fasik karena suap dan yang memungkiri hak orang benar. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering harus lenyap dalam nyala api, demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu. Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya itu terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Tiada yang lelah dan tiada yang tersandung di antaranya. Mereka tidak terlelap dan tidak tertidur. Tidak terlepas ikat pinggangnya dan tali kasutnya tidak terputus. Anak panahnya ditajamkan dan segala busurnya dilentur. Kuku kudanya keras seperti batu api dan roda keretanya seperti puting beliung. Aumnya seperti singa betina, mereka mengaum seperti singa muda. Mereka meraung dan menangkap mangsanya, membawanya lari dan tidak ada yang melepaskan. Pada hari itu mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini saya memberikan tema bagi kita semua, hidup benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi, hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa kita harus hidup benar di hadapan Tuhan? Firman Tuhan hari ini yang boleh kita baca berbicara tentang bagaimana orang-orang yang tidak benar di hadapan Tuhan akan mengalami kecelakaan. Mereka disebut celaka oleh karena tingkah laku mereka. Kita lihat ayat ke-18, ayat ke-20, 21, 22 terus berbicara tentang celakalah. Celakalah dan celakalah. Mengapa dikatakan celaka? Dijelaskan bahwa ketika kita mulai menyimpang daripada jalan Allah, memanipulasi keadaan yang benar dan membawa kesalahan itu dan menganggap itu
itu menjadi hal yang benar. Itu adalah suatu tindakan yang tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga dikatakan celakalah. Dan itu akan mendatangkan dosa dalam kehidupan kita, dan kita akan mengalami penghukuman sehingga kita tidak layak di hadapan Tuhan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang merindukan hidupnya mengalami kebahagiaan, mengalami kedamaian, mengalami sukacita. Tetapi terkadang ada duka cita yang harus kita terima oleh karena kehilangan orang yang kita kasihi. Tetapi itu bukan suatu kesedihan yang mendalam. Itu adalah suatu sukacita di mana dia telah menghadap Allahnya di dalam kebenarannya. Ia bukan dipanggil karena dia mengalami kecelakaan oleh karena perbuatannya, tetapi karena Allah begitu mengasihi kehidupannya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Karena ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, upaya yang besar akan kita terima, di mana Allah akan memelihara kehidupan kita dan kita akan menikmati kasih karunia yang daripada Allah. Namun sebaliknya, ayat ke-18 sampai dengan ke-30 dengan tegas menjelaskan bagaimana orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, orang-orang yang tidak melakukan yang benar di hadapan Tuhan, mereka akan mengalami penderitaan. Mereka akan mengalami musibah dalam kehidupannya. Kita melihat ayatnya yang ke-21, celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Salahkah kita menganggap diri kita bijaksana dan pintar? Tidak, Bapak Ibu. Jikalau itu kita pergunakan untuk boleh memuliakan Tuhan Allah, tidak hidup di dalam kesombongan sebagaimana yang dilakukan oleh putri Sion. Ketika dia memiliki keindahan kemerdekaan itu, ia mulai lupa diri dan meninggalkan Allah dan meninggikan dirinya. Jikalau kita menganggap diri kita pintar, menganggap diri kita bijaksana, dan itu kita pakai untuk boleh semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tetapi ketika kita menganggap diri kita pintar dan bijaksana, dan itu kita pakai untuk mengukur derajat kita lebih tinggi daripada Allah, maka penderitaan, musibah akan menjadi bagian dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di awal saya katakan, tiada satupun orang merindukan hidupnya mengalami penderitaan, hidupnya mengalami duka cita, hidupnya mengalami kepahitan. Semua orang merindukan kebahagiaan sejati terjadi dalam hidupnya. Namun itu kembali kepada diri kita. Bagaimana kita meresponi akan janji Allah, bagaimana kita mau menikmati kasih karunia Allah itu boleh dinyatakan dalam hidup kita, kembali kepada tindakan kita. Apakah kita sudah melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan? Kita menjadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Jikalau kita mau menikmati itu, mari kita menjadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, yang cinta hanya mau melakukan kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang boleh bertentangan dengan kehendak Allah, semua itu ditolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam kasih Kristus, dan akan menikmati kasih itu di panjang kehidupan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini dengan tegas mengingatkan kita. Kita perhatikan yang ke-18 sampai dengan yang ke-30. Firman Tuhan mengingatkan orang-orang yang memiliki hati yang congkak di hadapan Tuhan, yang tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang tidak mau melakukan kebenaran di hadapan Tuhan, akan mendapatkan celaka. Namun ketika hidup kita mau sepadan dengan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan akan menyertai hidup kita, menolong dan memampukan kita boleh menikmati kasih karunia-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan, yang boleh mengingatkan kami supaya hidup benar di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, jangan biarkan apa yang kami miliki
membuat kami menjadi sombong dan congkak di hadapan Tuhan Allah. Tapi ajar kami semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mau melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh kasih karunia Tuhan yang akan Tuhan terus curahkan dan Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terpuji termulia Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menutup renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.